Alhamdulillah. Yang sakit keguguran juga sakit Bu. Ketika Allah kasih hadiah untuk kita bulan pertama ya Bu ya, bulan kedua dijaga baik-baik. Karena apa Bu? Allah udah titipkan hadiah. Yang Allah titipkan hadiah itu adalah anak tercinta. Makanya ketika sudah masuk bulan pertama, banyakin baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu. Apa Bu? Banyakin baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lagi ketika banyak salawat, kemudian baca apa lagi? Baca lagi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyakin baca itu Bu. Untuk apa? Untuk menjadi anak tadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau misalkan anak itu putri, menjadi putri yang solehah. Kalau anak itu laki, menjadi anak yang soleh, yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang taat pada kedua orang tuanya, yang taat pada agamanya dan negara juga ya Bu ya. Subhanallah, karena ini hari sudah siang banget Bu, kita doa bersama nih. Subhanallah Bu, Ibu mungkin lagi capek di rumah, tapi dengan datangnya ke rumah tetangga untuk silaturahim, pahalanya banyak. Kita yang datang dari mana Bu? Dari kampung Setu, padahal mah dekat ya. Tapi subhanallah, untuk datang ke sini untuk silaturahmi, jarang orang yang mau datang untuk silaturahmi. Ya Bu ya, tapi kalau kita niatkan untuk silaturahmi, Allah datang, duduk bersama, baca bersama. Tadi soalnya sudah gerimis, maju enggak ya Bu ya, dengar lihat cucian aja Bu ya. Ya kayaknya udah mau mendung nih. Datang apa enggak ya? Ya Bu ya. Ya Allah, panas banget. Kayaknya akan di AC dia tidur bobo. Ya Bu ya, bobo ciang ya Bu ya. Tapi subhanallah, ibu-ibu warga Geria Setu nih masya Allah orangnya. Ya Bu ya. Subhanallah, semuanya orangnya silaturahminya masya Allah. Makanya Allah kasih sehat panjang umur berkah rezekinya, tambah cantik semuanya Ibu ya. Ketemu bulan pertama seksi semuanya, lalu di rumah. Ketemu tahun kedua udah mulai lebar dikit, ketemu tahun ketiga, keempat, kelima tambah lebar. Subhanallah, gerbangnya luas juga Ibu ya. Tuh kan, rumahnya di Geriase itu anaknya juga anak-anak soleh dan solehah, dan juga ibunya alhamdulillah ibu yang solehah, masya Allah. Karena apa? Ibu benar-benar al-ummu madrasatun idza adataha. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena apa Bu? Pertama kali yang didengar oleh anak ibu adalah ibu pertama. Ya Bu ya. Maka ketika ibu mengucap atau ibu berkata yang baik-baik, nggak boleh berkata yang kotor. Ketika ini anak pernah atau anak ini punya salah, jangan ucapkan macam-macam. Masya Allah ganteng banget, jangan anakku cantik, anakku sayang. Artinya doa buat ibu, ya Bu, doa buat anak ibu, ya Bu ya. Karena apa? Kalau doa itu cantik, ganteng, masya Allah, yang panjang Bu. Kalau udah nafas udah kesel banget, yang panjang la ilaha illallah, ya Bu ya. Ya Bu, jangan sampai ada kata-kata kotor, jangan. Walaupun udah nyesek nih anak nggak dengerin juga, astagfirullah. Ya Bu ya. Ya Bu, bener kan? Jangan kan Ibu, Umi kalau sudah dulu pengajian pagi ketemu siang Bu, udah panas nih Bu, hawanya beda. La ilaha illallah, sambung anak haji, Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billah terakhir. Karena apa Bu? Kita jadi pendidik harus sayang, ya Bu ya, harus sayang sama anak-anak, ya Bu ya. Karena kalau kita sayang sama anak, irham man fis sama yarham man fil ard. Oh, kalau kita sayang sama teman-teman, ya Bu ya, di dunia ini berteman atau punya murid kita sayangin, Allah yang di langit semua sayang sama kita, para malaikat, ya Bu ya. Karena apa? Mendoakan kita, duduk cantik, kita berdoa sama-sama di sini Bu. Artinya minta sama Allah. Kalau doanya satu, kayak kabulannya agak-agak dikit nih. Tapi kalau doa rame-rame, kita berdoa bersama, angkat tangan sama-sama, kita doa dengan niat ikhlas, insya Allah Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita. Dan juga ini ibu bibit yang baru punya bayi, ya Bu ya. Ini ketika bayi nangis, jangan apa Bu, jangan setelin macam-macam. Udah ucapin orang tua aja, la ilaha illallah, ya Bu ya, la ilaha illallah. Jangan macam-macam bacaannya segala macam, udah baca la ilaha illallah. Karena apa Bu? Jangan dangdut, jangan remix segala macam, ya Bu ya. Baca la ilaha illallah, anak didengar terus Bu.
Ya Bu, anak ini dari perut sampai keluar, dari bayi dengar terus. Karena anak kecil itu cuma ngelihatnya. Ya Bu, ngelihat yang halus-halus ya Bu ya, atau jin segala macam. Makanya ketika maghrib jangan sampai anak kita tidur. Yang maghrib ini anak kita yang tidur bangunin. Mau anak gede, mau bapaknya, mau anaknya, bangunin. Jangan pernah tidur maghrib. Kalau tidur maghrib nanti bangunnya dia akan kayak linglung. Keseringan jatuhnya jadi majnun. Ya Bu ya, bengong aja. Jangan. Maghrib bangunin anak kecil, angkat, pukul dikit-dikit, maksudnya jangan dipukul asal Bu. La ilaha illallah, pakai remik, la ilaha illallah. Ya Bu ya, biasanya la ilaha illallah. Bangunin, karena apa? Angkat anaknya, ya Bu ya. Angkat bayi kita ketika maghrib, jangan sampai tidur. Jangan sampai tidur. Mau anak yang udah besar, mau anak yang masih bayi, angkat anak kita. Karena apa Bu? Waktunya maghrib itu waktunya semua keluar. Ada jin, ada setan, segala macam keluar. Makanya zaman dulu sama zaman sekarang pintu tutup. Anak-anak harus masuk rumah semuanya. Karena apa? Jangan sampai di jalanan, ya Bu ya. Karena kalau ibu sudah di jalan raya, pulang kerja itu panas, ya Bu Noni ya. Oh, udah pulang kerja panas pokoknya. Motor ya Bu ya. Karena apa? Udah capek. Udah pengen cepat pulang, ya Bu ya. Jangankan mau berangkat kerja atau pulang kerja, yang nyebrang antara Mas Naga sama itu aja tuh Bu, perumahan ke Mas Naga kita sini tuh, waduh macetnya subhanallah. Keselnya, pengen marahnya Bu ya ada. Nah itu deh hawa nafsunya di situ, ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu yang ngantar putra putrinya, yang jemput putra putrinya, ibu-ibu masya Allah semuanya. Makanya pahala kita ini banyak. Pahala yang pertama, pagi-pagi udah bikin masakan soal subuh, bikin masakan buat anak-anak, bikin masakan buat ayang beb, ya Bu ya. Udah nyuci segala macam, ngantar sekolah pula ya Bu ya. Jemput lagi, itu pahalanya masya Allah. Itulah seorang ibu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bersyukur, nah sayang, runtuh semuanya. Walaupun kewajiban nyuci Pak, nyuci itu kewajiban bapak tuh nyuci. Bukan ibu tuh harus tangannya lembut. Pak, ingetin Pak, ya Bu ya. Pak, habis sama nggak ganti rumah lagi. Sampai rumah nggak? Makanya gue bilang, oh ini mic-nya kurang kenceng banget ya. Kalau kan ke semuanya, ya Bu ya. Nyuci itu buat suami, nyapu suami, istri duduk cantik, ya Bu ya. Pakai bedak, ya kan, dia nemenin suami ya Bu ya. Tapi subhanallah, ibu semua dipegang semuanya. Tapi kalau misalkan yang meninggal, maaf banget, yang meninggal ibu, rasanya bapak tuh bingung deh. Karena apa? Saya punya teman, ya Bu ya, punya teman nih. Saya punya teman punya Habib Jadid, istrinya wafat. Dadakan lagi Bu, sedangkan suami lagi sakit. Ya Allah, dia ngeliatin tuh istrinya, siapa yang ngurusin saya? Siapa yang ngeramu saya? Anak 5, yang paling gede umur 17 tahun. Sisanya, nah ibu liatin udah ya 5 anak di belakangnya. Tapi subhanallah, Allah kasih karena beliau juga nggak sanggup juga ya Bu ya, ditinggal istrinya 2 minggu kemudian beliau wafat. Tapi kan anak-anak beliau kesian. Tapi subhanallah, karena apa? Teman saya punya pesantren, diambil 2 di pesantren, diambil 4 di 2 Jawa Timur sama Habib Zain diambil. Karena apa? Untuk di Pondok Darul Dakwah. Yang kedua diambil di rumah Sedia. Nah beliau ambil untuk apa? Untuk belajar agama yang paling kecil banget, dibawa Pontianak ke kakaknya. Untuk apa Bu? Karena anak sudah kalau udah yatim piatu sedih banget Bu ya. Makanya kita yang punya anak, jaga, sayangin. Karena apa? Jangan pukul. Kalau udah kebangetan banget, udah ucapin yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sayangi diri kamu. Nah, cintai orang tua. Nah, pokoknya artinya kita nasihatin itu untuk kedepannya, untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena zaman dahulu kami itu Bu, kalau sama orang tua dicubit. Kalau zaman sekarang nggak boleh, ya Bu ya. Dipukul zaman dulu sama guru misalkan nggak hafal, nggak apa-apa. Zaman sekarang masuklah kita, ya Bu ya, kepolisian ya. Makanya jangan satu-satunya lagi apa? Angkat rotan di rumah, la ilaha illallah. Nah udah,
Tuh anak udah takut. Karena apa? Zaman sekarang beda sama zaman dulu ya Bu ya. Makanya tolabul ilm, cari ilmu itu benar-benar untuk kita semuanya. Ibu cari ilmunya apa? Udah tua begini ngumpul sama teman-teman ngaji juga bagus, dengerin lagi Ustazah Halimah terus pengajian bagus, silakan boleh nggak apa-apa. Tapi satu, jangan lupa suami di rumah rapikan semua, yang mau makan rapikan semuanya, baru ibu ngaji kemana aja nggak apa-apa. Bu ya, ibu mau ikut kajian silakan, tapi kalau di rumah masih berantakan jangan. Ya Bu, jangan, rapikan rumah dulu, kewajiban kita, baru kita ikut ikut kajian, ikut Ustazah Halimah terus, dan juga kita silaturahmi ke teman-teman, silakan boleh ya Bu ya. Begitu juga ibu bibit yang punya bayi ini Bu, ketika lahir pertama ya Bu ya, lahir, kemudian diazani, dikomaitin oleh ayang bebnya ya Bu ya. Subhanallah, perjalanan kedua lagi, beliau ada rezeki, beliau namain putri beliau. Setelah namain putri beliau ada rezeki lagi, apalagi Bu? Akikah ya Bu ya. Akikah, Allah kasih lagi berkah lagi rezekinya. Panggil teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga, duduk bersama untuk berdoa. Yang didoain bukan satu aja, yang didoain untuk almarhum almarhumah, keluarga besar semuanya, dan juga tetangga juga didoain juga. Mudah-mudahan tetangga kita sehat panjang umur berkah rezekinya. Yang didoain lagi siapa lagi? Ibu Pipit lagi doain biar sehat panjang umur berkah rezekinya. Makanan keluar, akikah keluar. Apa tambah miskin? Enggak, tambah Allah kasih rezeki. Falyazdad, tambah banyak min haitsu la yahtasib. Itulah rezekinya ibu-ibu yang ketika akikah, ketika selamatan buat orang tua, ketika 40 hari buat orang tua, ketika haul kita punya orang tua yang udah jadi almarhum almarhumah, bacain doa nyampe Bu. Ya Bu ya, kalau misalkan ibu nggak percaya, ibu duluan, saya bacain di sini. Nanti saya bilang sama Gojek, udah nyampe belum Bang Fatihahnya? Ya kan Bu ya? Karena sekarang udah praktis Bu. Ya Bu ya, mayit datang dari Jakarta sampai ke Kalimantan. Di Kalimantan ada itu juga, ada lalamuf ya Bu ya. Nggak pakai itu, pakai lalamuf sekarang deh. Habis lalamuf sekarang Gojek dental yang ituin. Ya Bu ya, yang nguburin tuh, subhanallah. Jangan ya Bu ya. Ayo sama-sama kita punya silaturahmi. Tapi kalau ibu-ibu yang perempuan jangan ke makam, tolong jangan ke makam, di rumah aja ya Bu. Ibu jangan ribet deh, udah ke makam nangis kenceng-kenceng, jangan, itu jadi jatuhnya haram Bu, nggak boleh. Udah ibu cukup di rumah aja, istirahat di rumah. Artinya apa? Rapikan buat nanti ada orang-orang yang baru datang dari makam, nguburin kan capek, sediain makan atau sediain makanan atau minuman, cukup aja Bu. Karena kalau ibu-ibu udah mulai pergi ke makam, itu saya lihat kan sekarang ke makam udah model-model Bu, nggak pakai kerudung ke makam. Ya Bu, ke makam nggak pakai kerudung, baca Yasin nggak pakai kerudung. Jadi anaknya kalau misalkan mau ke makam, anak, ibu, menantu, cucu pakaiin kerudung. Jadi sama. Ini enggak, anaknya udah gede, udah kuliah, nggak pakai kerudung datang ke makam orang tua. Karena yang kita datangi orang tua Bu. Orang tua ini lagi minta doa. Kalau orang sudah meninggal Bu, ya kayak orang ada banjir, dia mau naik nggak bisa. Tuh. Jadi minta apa? Minta doa dari kita yang hidup. Ibu, kita yang hidup nikmat Bu, bisa ngerasain makan enak, pahit, pedes ya Bu ya. Cobaan kita rasain semuanya, nggak apa-apa. Karena apa? Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan menghapus dosa kita. Allah akan Allah memberikan hadiah yang bagus-bagus untuk kita. Tapi kalau orang sudah wafat, udah menjadi almarhumah, nggak bakal bisa balik lagi. Benar apa enggak? Oh, mau duluan apa enggak? Enggak kan? Makanya nikmatin satu. Taat sama suami, taat sama Allah, sama Rasulullah, sama suami. Pahalanya banyak. Ya Bu, pahalanya banyak. Walaupun kita punya pekerjaan lebih tinggi dari suami, tapi kita salaman sama suami yang bagus, yang rapi nih Bu. Salaman yang rapi, yang bagus, hidungnya ke hidung. Nah, ya Bu, berangkat kerja nih Bu. Tangannya ini ari-ari suami di sini Bu, hidung ini. Tuh. Langsung apa lagi? Cium dahinya. Pahalanya banyak Bu. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Kayaknya dicontohin besok hari Senin nih kayaknya. Ya Bu ya. Maski gimana? Uang belanja nambah. Uang belanja nambah loh. Ya karena apa? Keberkahan Bu. Keberkahan dari ibu dulu. Kemudian rumah anak-anak.
Ya Bu, anak-anak mau berangkat sekolah, usahakan salim. Panggil lagi kalau nggak salim, panggil salim, hidung. Karena apa? Untuk biasain. Besok ini anak akan jadi orang tua. Ya Bu ya, salimnya jangan di pipi, jangan di kepala kepusingan ya Bu ya. Hidung, cium ke hidung langsung. Berkahnya Bu ya. Kalau kita punya orang tua lagi yang udah tua, dari hidung, maaf, telapak tangan sini. Jadi gini jatuhnya Bu. Nih kalau gitu. Nah ini gini. Tuh, kalau kita punya nenek, ya Bu, nggak apa-apa. Pahalanya banyak tuh Bu. Ya Bu, punya guru, begitu nggak apa-apa. Nah, tapi ada juga yang nggak tahu, ada juga yang wah sekarang wah macam lagi model lagi, ya Bu ya. Sekarang nggak boleh tunduk sedikit, nggak boleh ya Bu ya. Ya udah sekarang ambil kita yang penting satu akhlak yang baik untuk apa? Untuk diri kita dan juga kita punya anak apa? Untuk mencontohi anak kita juga, ya Bu. Semoga keluarga besar dari Ibu Pipit diberikan kesehatan, diberi panjang umur, dikabulkan hajatnya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat padat karena di sini saya ngajar juga ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fini wa yukafi